Bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan sholat. Dari Sayyidina Uzaifah anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Dari Sayyidina Uzaifah anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sholat adalah rahmat Allah SWT yang besar. Mencari penyelesaian dengan sholat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah SWT. Jika rahmat Allah SWT datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi SAW juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas mengerjakan sholat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu meriwayatkan dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, para Nabi alaihissalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan sholat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas anhu mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat, lalu membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas anhuma. Saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Qusam radhiyallahu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasawufnya, kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa alal qasiin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ketika Sayyidina Ubadah anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang yang di dekatnya, janganlah kalian menangisiku. Jika ruhku keluar, berwuduklah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid, sholatlah dan beristighfarlah untukku. Sebab Allah Ta'ala menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dan sabar dan sholat. Suami Sayyidina Ummu Kalsum anhu, yaitu Sayyidina Abdurrahman anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidina Ummu Kalsum anhu segera mendirikan sholat. Ketika Sayyidina Ummu Kalsum anhu selesai sholat, ternyata Sayyidina Abdurrahman anhu siuman kembali. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati? Orang-orang menjawab, iya. Ia berkata, 2 malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap Ahkamul Hakimin,
Allah Maha Adil. Dialah yang akan memutuskan perkaramu. Ketika kedua malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, pergilah kalian berdua, tinggalkanlah dia. Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntun, yang sudah tertulis sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Saat ini anak-anaknya masih memelukkannya. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Abdurrahman anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia meninggal dunia. Syekh Nadar rahmatullah bercerita, suatu ketika pernah terjadi gelap gulita pada waktu siang. Aku pun berlari menemui Sayyidina Anas anhu dan bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan jika mengalami hal seperti ini? Pada masa hidup baginda Rasulullah SAW, dia menjawab, aku berlindung kepada Allah. Hal ini tidak pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Pada zaman baginda Rasulullah SAW, jika terjadi angin bertiup sedikit kencang saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi kiamat. Sayyidina Abdullah bin Salam berkata, apabila kesulitan menimpa keluarga baginda Nabi SAW, maka beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan sholat. Allah baca itu kan, mudah-mudahan diridhoi Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan kepada lain. Amin.